Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel saya, Fadil Akbar. Di sini kita akan melanjutkan yang bahasan yang kemarin, yaitu em, tentang OOP. Kemarin kan udah dibahas nih, apa itu OOP? Objek dalam, maksudnya Object Oriented Programming. Apa itu? Kemarin kan udah dibahas. Sekarang kita akan membahas yang namanya mengenal kelas dan objek dalam OOP. Jadi, eh, di Object Oriented Programming ini ada yang namanya kelas dan objek. Udah pasti ya. Namanya namanya OOP ada objek, harusnya ada objeknya juga. Dan yang kumpulan dari objek itu disebut yang namanya kelas. Oke, langsung aja kita bahas apa sih kelas dan objek itu. Pertama tuh kelas. Kelas itu adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Jadi, sebelum kita membuat objek-objek, itu ada yang namanya kelas. Itu sebagai eh, garis besarnya, dan objek ini sebagai anakannya gitu. Nah, kemudian ada objek. Objek itu adalah representasi dari nyata dari kelasnya, memiliki atribut dan metode. Nah, jadi benar ya, yang seperti saya katakan tadi, objek itu merupakan representasi nyata. Jadi dia tuh kayak anakannya lah. Jadi kumpulan dari objek-objek itu disebut kelas. Gitu. Kemudian dalam ini kita next dulu pendahuluannya. Kemudian ada isi dari kelas-kelas ini. Nah, biasanya isi-isi dari kelas ini yaitu atribut dan metode biasanya. Nah, ada juga isi dari kelas biasanya kayak konstruktor, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi kita bahas yang atribut dan metodenya dulu. Nah, di sini kelas ini memiliki atribut dan metode di dalam kelasnya. Terus ketika dicetak, di dia akan kelas ini akan menjadi beberapa objek-objek. Contoh misal eh, mobil. Jadi mobil itu sebagai kelas. Nah, terus objek-objeknya itu, misal mobil satu mereknya Toyota, mobil dua mereknya Avanza gitu. Terus ada yang namanya atribut. Nama atribut di mobil itu misal kayak atributnya itu misal kayak merek, terus tahun gitu. Terus pokoknya yang lain-lain jenis bannya gitu-gitu. Terus kemudian metode. Ada metode. Metode ini yang nanti akan dia itu melakukan sesuatu yang terdapat dalam kelas itu sesuai yang disuruh apa. Misalkan tampilkan info, nanti ditampilkan info dari mobil itu. Itu. Oke, next. Apa itu objek? Seperti yang saya katakan tadi, kalau objek itu adalah ini dia tuh eh, anakan dari kelasnya atau namanya itu instance dari kelas. Jadi kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas. Jadi satu kelas nih, satu. Terus di bawahnya ini ada objek-objek. Oke, saya contohkan tadi yang kayak mobil sebagai kelas dan mereknya itu kayak Toyota, Honda itu sebagai objeknya. Nah, oke. Kita next. Oke. Nah, oke, sekarang di sini udah selesai pendahuluannya, materinya, apa itu objek, apa itu kelas. Sekarang kita akan masuk ke live codingnya. Langsung saja. Oke ya, di sini saya, oh maaf, oke, di sini saya menggunakan eh, tools yang namanya BlueJ, aplikasi yang namanya BlueJ. Sengaja kita buka BlueJ-nya. Ini sangat mempermudah untuk mengenal kita sebagai apa? Mempermudah kita dalam memahami kelas dan objek. Ini sangat mudah sekali memahaminya karena disediakan fitur-fitur yang lengkap. Ini contoh kita kemarin, kita hapus saja.
Kita hapus saja. Ini contoh kita kemarin soalnya. Oke, kita buat ini fiturnya yang pertama kita buat new class. Di sini kita coba yang mobil tadi. Misal, nah kelas namanya mobil. Nih, kita compile. Tuh, jadi ini dia. Kemudian, nih kita buat new mobil. Misal, mobil satu. Mobil satu ini kita namain Toyota. Nah, ini udah termasuk objek Toyota. Nah, ini objek dia udah terbuat objek. Misal lagi nih, kita mau buat, kita buat lagi. Aduh, maaf, sorry. Kita buat lagi new mobil. Misal lagi Honda. Nah, tuh. Jadi bener yang saya katakan tadi kan, dia satu kelas, nama kelasnya mobil ini, dan eh, dia terdiri dari beberapa objek, bisa dibuat beberapa objek, yaitu mobil itu ada mereknya Toyota, Honda, dan lain-lain. Bisa juga kita tambahkan kelas di sini, misal motor, compile, hilang, tapi dia hilang ya. Nih, misal motor kita namain Beat, Beat. Mobil kita namain Honda. Nah, cuman dia bedanya kalau kalau udah terdiri dari dua kelas ini dia ada kelasnya tersendiri. Jadi objek Beat dia kelasnya motor, ini ada titik dua motor. Kelas objek Honda dia kelasnya mobil. Kalau udah ada dua kayak gini. Oke, kita langsung saja masuk ke live codingnya. Kita kan tadi membahas apa itu atribut dan apa itu metode kan. Langsung saja. Bentar. Oke, kita coba ya. Ini kita namain dulu. Motornya itu nama kita, nama kalian. Kalau saya Fadil Akbar. Oke, langsung kita masukin sintaksnya. Kita coba kasih yang namanya atribut dulu. Ini atribut. Apa aja atributnya? Misal, maunya atributnya itu pertama merek, kayak string, merek. Oke, kemudian apalagi? Misal tahun. Kan mobil biasanya ada tahunnya, tahun berapa. Kemudian ada lagi, kita misalkan jumlah pintu. Kan ada yang pintu dua, ada yang pintu empat biasanya. Oke, itu kalau serah kalian ya mau nambahin sebanyak apapun terserah. Ini saya nyontohkan hanya tiga aja. Oke, kemudian ini kita set dulu biar nanti di apa di tampilan bagian sini nanti sini nanti biar kita mudah nanti masukin di sininya. Kayak kita set dulu void pakai fungsi kosong. Kemudian aduh maaf void set merek set merek dalamnya itu eh, string m merek sama dengan m benar oh iya, benar terus sama tahun juga sama set tahun string t tahun sama dengan t. Oke, oke, kemudian void set jumlah jumlah pintu eh, string J. Jumlah pintu sama dengan
J. Oke, udah kita inisialisasi untuk di ininya apa bagian bagian di Blue J-nya nanti. Sekarang kita contohin kan tadi atribut udah nih. Sekarang kita coba yang kedua, yang apa? Tadi kan atribut sama metode. Sekarang tadi kan ini kan bagian atribut udah nih. Sekarang kita coba di dalam kelas ini kita kasih metode. Metode. Nah, metodenya ini kita coba kita akan menampilkan nih merek apa, tahunnya berapa, jumlah pintunya berapa. Misalkan ini kita berarti buatnya pakai kosong aja. Get info, info mobilnya. Yang kayak merek, tahun, jumlah pintu. Sorry, error ini. Oke, get info. Kita pakai fungsi yang ini aja, sistem outprint, biar dia langsung keluar nanti. Ini merupakan metodenya. Salah satu. In ln sistem out print ln kak kurung apa itu misalkan mobil mobil apa namanya plus mereknya nama mereknya nanti terus kita plus lagi hmm, kemudian tahun berapa dia keluarnya tahun oh iya ini kita kasih koma aja biar agak bagus sedikit tahun berapa dia keluarnya kemudian plus tahun dan ini kita plus lagi koma lagi jumlah pintu plus jumlah pintu error compile oke tidak error ya oke kita langsung saja ke Blue J-nya nah, langsung kita jalanin aja new mobil mobil satu sebagai objeknya ya ini kita set dulu mereknya apa kita maunya misal merek Lamborghini oh sorry kalau string pakai tanda petik dua ya Lamborghini kemudian set pintu Lamborghini kan pintunya dua kemudian tahun Lamborghini mau keluaran misal 2012. Nih, di sini bisa kita lihat udah keisi ya. Ini juga bisa kita cetak yang menggunakan metode tadi. Langsung void get info. Tuh, ini beberapa yang sudah saya coba tadi. Bisa dihapus saja ini. Ini saya coba tadi. Nah, ini yang sudah kita masukin tadi Lamborghini tahun 2012 jumlah pintu 2. Oke, itu merupakan metode. Oke, ya. Jadi itulah ya yang dinamain kelas dan objek. Ini kita bisa buat terus nih. Nih, neo mobil, mobil 2, terus mobil 3, terus. Jadi eh, dalam satu kelas itu bisa membuat beberapa objek. Jadi beberapa objek terdiri dari satu kelas. Gitu kesimpulannya. Tuh. Jadi ini merupakan kelasnya dan bawah ini merupakan objek-objeknya. Nih, misal ini kan tadi Lamborghini, misalkan ini kita isi juga apa Toyota. Ini nol soalnya belum kita isi ya. Terus kita ini nol juga, kita misalkan ini Honda gitu-gitu. Jadi dalam satu kelas mobil itu terdiri beberapa objek, mobil satu, mobil dua, mobil tiga, yang tadi. Oke,
Sekian penjelasan dari saya. Jadi itu ya, apa itu objek dan apa itu kelas. Jadi kelas itu terdiri dari beberapa objek dalam satu kelas. Oke. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe untuk biar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, dadah. Karena tidak saya buka dan tidak saya tutup. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.